Pada tanggal 21 Juli 2025, Kolonel David Leven mengemudikan pesawat tempur F-15I RAM miliknya. Tanda panggilan 1. Memimpin dua formasi yang menerobos wilayah udara Yaman pada ketinggian 24.000 kaki. Jet-jet itu mulai menghilang. Kondisi Man Alpha berarti tidak ada emisi radar dan keheningan radar, kecuali untuk komunikasi misi kritis. Intelijen telah mengonfirmasi bahwa pelabuhan-pelabuhan ini menerima pengiriman senjata Iran yang ditujukan untuk serangan terhadap Israel dan pelayaran internasional. Ini berarti bahwa ini bukan sekadar misi serangan biasa. Ini tentang melindungi orang-orang yang mereka cintai di rumah. Garis pantai gurun Yaman Barat tampak di cakrawala. Visibilitasnya tidak bagus. Kelembapan pesisir menciptakan kabut tipis yang meluas hingga sekitar 15 km. Layar penargetan Leven menunjukkan koordinat yang dimuat sebelumnya untuk kelahiran ketiga dan ketujuh di Pelabuhan Hodeida, tempat citra satelit mendeteksi aktivitas yang tidak biasa selama 3 hari terakhir. Tanda-tanda suhu dari gudang-gudang ini tidak sesuai dengan keadaan di sekitarnya, sebuah tanda yang menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres. Pada pukul 15.44, Pedang 11 turun ke ketinggian pelepasan senjata optimal. Sistem navigasi internal menghitung mundur ke titik peluncuran, 87 detik, dan kemudian menutup. Paket serangan ini dijalankan sepenuhnya dengan sistem internal. Tidak ada sinyal GPS yang dapat terganggu, dan tidak ada emisi radar yang dapat mengungkap posisi mereka. F-15 menjaga jarak yang tepat antar pesawat, setiap posisi jet untuk cakupan maksimum area target sambil meminimalkan kemungkinan terdeteksi. Inilah saatnya ribuan jam pelatihan skuadron membuahkan hasil. F-15I RAM yang diterbangkan para pilot ini adalah varian serang F-15E Strike Eagle yang dimodifikasi oleh Israel. Dioptimalkan untuk misi penetrasi mendalam seperti ini, sayap dan badan pesawat memiliki 11 titik keras yang mampu menopang total muatan melebihi 23.000 lb. Mesin kembar Pratt Whitney-nya memacu pesawat hingga lebih dari Mach 2,5, memberikannya kecepatan dan jangkauan yang dibutuhkan untuk menyerang target di seluruh wilayah dengan peringatan minimal. Pada pukul 15.45, Pedang 111 secara visual memperoleh superstruktur Pelabuhan Hodeida dengan 2 derek kembar yang menjulang lebih dari 100 meter di atas dermaga barat. Sistem penargetan melapisi titik-titik bidik presisi pada tampilan kru, menyorot deretan gudang. Napas Leven sedikit lebih cepat saat petugas senjata mengaktifkan lengan utama. Semua sistem sekarang panas dan siap menyala. Tidak ada jalan kembali sekarang. Pesawat miring sedikit ke kiri, sehingga tangki penyimpanan bahan bakar berada di bawah retikle penargetan. Tepat pukul 15.46:27, rudal pertama jatuh dari rel. F-15 langsung menjadi ringan saat amunisi seberat 340 kg melewati tiang. 4 detik kemudian, formasi terbagi. Setiap jet melesat tajam ke arah yang berlawanan, sementara rudal-rudal yang mengamuk melesat menuju garis pantai, meninggalkan jejak uap tipis di langit yang cerah. Jangkauan dan kemampuan terbang rendah F-15I memungkinkan paket Israel mendekati pantai Yaman tanpa deteksi radar, sehingga mempertahankan elemen kejutan yang penting. Tanpa radius tempur 1.600 km yang belum diisi ulang bahan bakarnya dari platform ini, IDF harus meluncurkan rudal dari jarak yang jauh lebih dekat, sehingga berisiko terdeteksi dini oleh pertahanan udara Houthi. Namun, misinya belum selesai, dan disinilah POD ini berperan. Pada pukul 15.47, Sword 111 mengaktifkan mode pencarian medan luas Lightning POD. Layar pusat langsung berubah, menampilkan citra termal Pelabuhan Hodeida dengan detail yang mencolok. Meskipun kondisi berkabut, fitur peningkatan multispektral POD mampu menembus kelembapan pesisir seolah-olah tidak ada apa-apa di sana. Sistem flare secara otomatis menyesuaikan pengaturan penguatan untuk mengoptimalkan kontras antara suhu gurun sekitar dan tanda panas yang berasal dari infrastruktur pelabuhan. Fasilitas tersebut tampak dengan sangat jelas detailnya. Pemuat kargo bergerak di antara gedung-gedung, dan yang paling penting, 2 struktur gudang menunjukkan tanda-tanda panas yang tidak biasa. Ada satu bangunan yang khususnya menonjol. Suhu permukaannya hampir 4 derajat Celcius lebih tinggi daripada bangunan di sekitarnya, meskipun paparan sinar mataharinya sama. Itu tidak normal untuk gudang standar, dan kru tahu mereka tepat sasaran. Sistem penargetan segera mengunci anomali ini dan menyorotnya untuk diserang. Gudang tersebut cocok dengan penilaian intelijen terhadap tempat penyimpanan senjata yang dicurigai, tetapi konfirmasi visual akan lebih baik daripada sekadar tanda panas. Lalu, seperti pada Ki,
Kamera POD mendeteksi truk box yang mundur ke area pemuatan barat. Sensor thermal lightning mendeteksi perbedaan suhu antara area kargo truk dan bagian luar. Pola yang konsisten dengan logam panas dari amunisi yang menahan panas lebih banyak daripada lingkungan sekitarnya. Itu menyegelnya. Mereka menemukan target utama mereka. POD penargetan Rafael Lightning 35 yang digunakan pilot sekarang adalah rangkaian sensor elektroloptik tercanggih milik Israel untuk serangan udara ke darat yang presisi. Dipasang di stasiun pemasukan kanan F-15I, ia menggabungkan inframerah yang menghadap ke depan, CCDTV, dan penunjuk laser mode ganda dalam satu wadah. Keseluruhan sistem berbobot sekitar 200 kg dan menyediakan kemampuan penargetan yang memerlukan beberapa pesawat khusus pada generasi sebelumnya. Namun, dengan yang terpasang, F-15I menjadi paket lengkap. Pada pukul 15.48, Lightning POD mulai menandai gudang dengan laser, memancarkan pulsa berkode yang memantul dari target pada interval yang tepat. Sistem secara otomatis mengkompensasi pergerakan F-15, menjaga titik laser dalam jarak 15 cm dari titik bidik meskipun pesawat bergerak selama penerbangan. Kepala pencari rudal Popeye menangkap pantulan ini, mengonfirmasi penguncian dengan kemungkinan kena 97%. Petugas senjata mengonfirmasi solusinya, dan Leaven memerintahkan senjata digratiskan. Rudal itu meluncur keluar rel, diikuti dengan penyalaan mesin utama kurang dari sedetik kemudian. Lightning POD segera beralih ke mode penilaian kerusakan pertempuran, memperluas bidang pandangnya untuk menangkap seluruh area target. Dampaknya hampir seketika. Suhu atap gudang melonjak hingga lebih dari 200 derajat Celcius saat hulu ledak menembus. Beberapa ledakan sekunder terjadi dengan interval 2 detik, mengonfirmasi apa yang mereka duga selama ini. Ini adalah uang tunai senjata utama. Pelacakan otomatis dan penunjukan laser pada Lightning POD memungkinkan serangan tepat sasaran pada 2 target sambil tetap menjaga kesunyian radio. Tanpanya, pilot akan bergantung pada koordinat GPS yang tidak berguna melawan konvo bergerak atau situasi yang berubah dengan cepat. Dalam kasus ini, konfirmasi visual terhadap truk yang bergerak di tempat yang diduga merupakan tempat penyimpanan senjata mengubah serangan spekulatif menjadi serangan yang terverifikasi. Namun, sementara panduan elektrooptik menangani target yang diketahui, tim masih perlu menemukan ancaman yang terkubur atau terlindungi radar. Dan disitulah mereka harus merusak MAN untuk menggunakan radar utama mereka. Pukul 15.48, Kapten Sarah Navin di Sword 14 berbelok menuju Sail of Port untuk tahap kedua operasi. Tapi ada masalah. Sensor meteorologi mendeteksi pembentukan awan tebal tepat di atas area target, menutupi hampir 90% fasilitas pelabuhan. Pencitra thermal Lightning POD hampir tidak dapat menembus tingkat kelembapan ini. Sensor pasif tidak akan berhasil. Mereka harus aktif. Ini adalah titik keputusan yang krusial. Menjadi aktif berarti merusak MAN, yang berpotensi memberitahu jaringan pertahanan udara Houthi tentang kehadiran mereka. Namun, tanpa radar, mereka tidak dapat melihat target. Navin mempertimbangkan pilihannya, membatalkan pemogokan atau menerima peningkatan risiko. Misi ini terlalu penting untuk dibatalkan. Dia yang mengambil keputusan. Kami akan aktif, dia mengumumkan, mengaktifkan sistem radar AN APG-70. Sensor yang kuat beralih dari mode mengikuti medan ke mode apertur sintetis. Setelah pemanasan singkat, radar mulai memetakan tanah di bawah, menembus tutupan awan yang menghalangi sensor visual. Pada pukul 15.49, Kapten Navin menyaksikan motor roket bahan bakar pada rudal Rampage menyala, dengan cepat mempercepat senjata hingga hampir 300 meter per detik. Ini bukan bom biasa. Ini adalah pemburu supersonik dengan satu tujuan, menembus target yang diperkuat. Bodinya yang terbuat dari serat karbon bersinar panas saat menembus penghalang suara. Sirip rudal terus-menerus menyesuaikan diri dengan angin samping, memastikannya tetap terkunci pada jalur penerbangan terprogram meskipun arus udara pantai bergolak. Rudal itu mengikuti rangkaian gerakan yang telah diatur secara tepat. Dorong untuk mencapai kecepatan, jelajah untuk menempuh jarak, turun untuk bersiap melakukan serangan, dan kemudian fase terminal saat melakukan pendekatan terakhir. Sistem navigasinya tetap akurat selama penerbangan, bahkan saat menarik lebih dari 7G selama manuver terakhirnya. Untuk fase akhir, ia turun hingga hanya 30 meter di atas tanah, terlalu rendah dan cepat bagi sebagian besar sistem pertahanan udara untuk dilacak secara efektif.
Data titik jalan menunjukkan rudal melewati titik pemeriksaan alfa tepat sesuai jadwal, mempertahankan kecepatan lebih dari 620 knot. Rudal itu mendekati medan saat mendekat. Altimeter radarnya terus memperbarui jarak bebas ke tanah agar tetap cukup tinggi untuk menghindari medan, tetapi cukup rendah untuk menghindari deteksi. Ini bukan sekadar bom bodoh. Itu adalah instrumen presisi yang melakukan serangan yang diatur secara cermat, dan para Houthi tidak pernah menduganya. Pada pukul 15:50 sensor satelit mendeteksi ledakan termal besar-besaran pada koordinat target. Rudal itu telah menemukan sasarannya. Pola tanda panas menunjukkan penetrasi yang berhasil sebelum ledakan, persis seperti yang dirancang. Ledakan sekunder terjadi secara berurutan dengan cepat saat bahan bakar atau amunisi yang disimpan hancur di dalam struktur. Fasilitas bawah tanah yang disangka para Houthi aman tersimpan kini berubah menjadi kobaran api. Amukan yang baru saja ditembakkan oleh jet ini adalah rudal jarak jauh udara ke permukaan supersonik yang berasal dari roket artileri tambahan Israel yang dimodifikasi untuk peluncuran pesawat. Melihat senjata yang dipasang di bawah sayap F-15, Anda akan melihat bagian ekornya yang khas dan rakitan hidung kompak yang menampung elektronik pemandu. Rudal tersebut panjangnya 4,7 meter dan berat sekitar 570 kg. Termasuk hulu ledak penetrasi 150 kg yang mampu menghancurkan hampir 2 meter beton bertulang. Senjata ini secara khusus dirancang untuk menghancurkan infrastruktur bernilai tinggi yang coba dilindungi musuh dengan pengerasan dan penyembunyian. Sementara itu terjadi, kembali ke Hodeidah, rudal amukan kedua diluncurkan dari Sword 21, menargetkan Crane Foundation milik Bir 3. Rudal tersebut berakselerasi hingga Mach 1,5 selama fase terminal saat menukik ke arah target. Kerucut hidung baja yang dikeraskan pada senjata tersebut meninju tulangan baja seperti halnya karton, menciptakan lubang masuk sebelum sumbu aksi tertunda dipicu untuk efek yang maksimal. Hulu ledak meledak di dalam struktur, menciptakan tekanan berlebih yang besar dalam ruang terbatas. Gelombang ledakan menghancurkan area bawah tanah yang terhubung, memicu reaksi berantai saat bahan peledak sekunder menyala. Gelombang tekanan yang dihasilkan mengakibatkan kegagalan struktural yang dahsyat dalam radius yang luas, menghancurkan sambungan yang diperkuat antara dermaga dan pondasi derek. Apa yang memakan waktu berbulan-bulan untuk dibangun hilang dalam waktu kurang dari sedetik. Citra satelit kemudian mengonfirmasi kehancuran total di kedua fasilitas yang menjadi sasaran. Di Saleif, fasilitas penyimpanan bahan bakar bawah tanah memanas hingga lebih dari 800 derajat Celcius dalam waktu kurang dari 1 menit karena produk minyak bumi terbakar tak terkendali. Di Hodeidah, Bir 3 sepenuhnya dihancurkan di sepanjang lebih dari 60 meter fasilitas dermaga yang diperkuat. Rudal amukan memberi pilot Israel kemampuan untuk menargetkan fasilitas yang diperkeras dari jarak aman tanpa mengekspos diri mereka pada pertahanan udara. Tanpa kemampuan penangkal ini, mereka harus mengirimkan bom langsung ke sasaran, sehingga membahayakan pesawat dan awaknya. Namun, operasinya belum selesai. Mereka masih punya satu kejutan lagi untuk para Houthi. Pada pukul 15.52, Letnan Kolonel Abi Stern menjaga Sword 13 tetap stabil pada ketinggian 18.000 kaki, menjaga konektivitas tautan data dengan rudal Popeye yang baru saja diluncurkannya. Ini bukan sekadar teknologi yang bisa dilupakan begitu saja. Ini adalah senjata berpemandu yang memerlukan kontrol konstan hingga terjadi benturan. Popeye mengirimkan umpan balik video waktu nyata ke kokpit dengan kualitas siaran, yang memberikan Stern pandangan mata rudal terhadap pendekatan ke target. Itu seperti menerbangkan pesawat yang dikendalikan dari jarak jauh langsung ke sasaran. Tampilan taktis menunjukkan rekaman langsung dari kamera hidung rudal saat meluncur menuju dermaga selatan Hodeidah dengan kecepatan lebih dari 400 knot. Ibu jari Stern membuat penyesuaian kecil pada tongkat kendali, mengirimkan perintah melalui tautan data terenkripsi. Rudal itu merespons ketika permukaan kendalinya menyesuaikan diri mengikuti arahannya. Tingkat presisi inilah yang membedakan Popeye dari senjata jarak jauh lainnya. Ia menggabungkan pengambilan keputusan manusia dengan kecepatan dan kekuatan rudal. Penanda jarak berdetak cepat di layar, 500 meter, 450 meter. Targetnya membesar setiap detiknya. Stasiun transformator yang berdekatan dengan pondasi derek. Ini bukan sembarang simpul daya. Ini adalah pusat yang memasok listrik ke seluruh sistem penanganan kargo pelabuhan. Jika ini disingkirkan, pelabuhan akan menjadi tidak berguna terlepas dari bangunan lain yang bertahan. Itu adalah target strategis yang sempurna untuk serangan presisi.
Stern menyempurnakan jalur pendekatan saat rudal mendekat, memastikan sudut tumbukan optimal untuk efek maksimal. Tautan data mempertahankan konektivitas yang sangat solid meskipun berjauhan, dengan enkripsi tingkat militer yang mencegah segala gangguan atau upaya pembajakan. Pada jarak 200 meter dari target, pengintai laser mengonfirmasi pengukuran jarak akhir, dan sistem sekring rudal memperbarui untuk ledakan optimal. Ini adalah peperangan presisi yang paling canggih. Target visual bergulir. Rudal Popeye, juga dikenal sebagai Haven Nab, adalah rudal udara ke permukaan jarak jauh yang digunakan oleh Angkatan Udara Israel untuk serangan presisi terhadap target yang dibentengi. Melihat senjata yang dipasang di stasiun F-15 Centerlin, Anda akan melihat badan silindernya berukuran panjang 5,4 meter dengan permukaan kontrol bagian tengah badan yang khas. Dengan berat 1.360 kg dan hulu ledak fragmentasi ledakan 340 kg, senjata ini menggabungkan daya ledak besar dengan akurasi bedah. Tidak seperti senjata tembak dan lupakan, senjata ini memelihara tautan data video dengan pesawat peluncur, yang memungkinkan pengendalian secara real-time hingga ke sasaran. Pada pukul 15:52:38, Popeye menghantam stasiun transformator dengan akurasi yang sangat tepat. Kurang dari setengah meter dari titik sasaran yang ditentukan, hulu ledak tersebut menembus dinding luar beton bertulang sebelum meledak, menciptakan gelombang tekanan dahsyat yang merobek bagian dalam fasilitas tersebut. Sambungan tegangan tinggi yang kritis terputus ketika, memicu kegagalan listrik yang dahsyat di seluruh jaringan. Ledakan itu menciptakan gelombang tekanan berlebih yang begitu kuat sehingga sensor pada F-15I mendeteksinya meskipun berada bermil-mil jauhnya dan ribuan kaki di atas titik tumbukan. Kamera Lightning POD menangkap kehancuran total pusat distribusi listrik dengan minyak transformator terbakar pada suhu hampir 1000 derajat Celcius yang dengan cepat menyebar ke bangunan di sekitarnya. Tanpa tenaga listrik, derek pelabuhan, peralatan pemuatan, dan sistem keamanan tidak dapat berfungsi sepenuhnya. Dari pesawat lain, rudal Popeye terakhir diluncurkan, menargetkan dermaga utama Saleif. Yang ini ditujukan untuk titik distribusi bahan bakar di mana sistem perpipaan bertemu dengan tempat pemuatan. Rudal tersebut memandu dengan sempurna hingga jarak kurang dari 1 meter dari titik tujuan yang ditentukan. Sebuah rumah beton bertulang yang berisi kartu pengontrol aliran dan peralatan pompa yang penting untuk operasi pelabuhan. Dampaknya memicu kegagalan struktural langsung pada sistem penanganan bahan bakar dermaga, memutuskan saluran bertekanan yang berisi ribuan galon bahan bakar. Kebakaran yang dihasilkan menyebar dengan cepat, menghabiskan sekitar 80 galon bahan bakar per detik dan menghasilkan tanda termal yang terlihat oleh satelit yang mengorbit ratusan kilometer di atasnya. Api dengan cepat melalap fasilitas penyimpanan di dekatnya, memastikan bahwa kedua pelabuhan memerlukan waktu berbulan-bulan untuk dibangun kembali sebelum dapat berfungsi kembali. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.